Rahim, itu ya kita doa dulu deh sebelum belajar supaya ada nilainya di sisi Allah ya. Siap, Berdoa Ibu. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke. Jadi teman-teman di sini tentang penelitian eksperimen, sebenarnya kalau konsepnya itu sebenarnya diajarkan nanti di mata kuliah khusus ya, desain eksperimen. Lalu Kak. Di mata kuliah khusus desain eksperimen sama nanti belajar juga di metodologi penelitian, sama nanti juga belajar lagi di seminar proposal itu pasti diajarin ini. Cuma saya kalau di statistik kan hitungannya kan. Cuma kalau langsung hitungan takut teman-teman apa namanya bingung gitu loh. Ini kok ANAFA 2 kali 2 ini kayak apa sih gitu ya? Dasarnya seperti apa? Saya mau jelaskan dulu ya. Nah, yang teman-teman pelajari kemarin itu termasuk jenis penelitian korelasional. Jadi berdasarkan analisis itu ada deskriptif, korelasional, komparasional. Kalau deskriptif itu untuk satu variabel. Itu S1 oke, kalau S2 nggak boleh. Kalau penelitian korelasional, S2 tuh analisis regresi yang kemarin kita bahas, ganda sama analisis jalur ya. Kemudian kalau penelitian komparasional itu eh, penelitian yang sekarang kita bahas, salah satunya adalah penelitian eksperimen. Bedanya dengan penelitian korelasional, kalau penelitian korelasional itu apa namanya? Penelitian korelasional itu hubungan antar variabel. Sedangkan kalau yang komparasional itu tentang uji perbandingan, ya. Nah, di sini penelitian eksperimen itu termasuk uji perbandingan karena andai pun sama-sama judulnya pengaruh, tapi sebenarnya mau dilihat adalah perbandingan atau uji perbedaan. Kalau yang ex post facto itu termasuk perbandingan, tapi bedanya dengan eksperimen tidak ada treatment. Nanti saya jelaskan ya, contohnya. Nah, kalau jenis penelitian berdasarkan keadaan variabel itu ada dua. Ini ada eksperimen dan non-eksperimen. Kalau yang eksperimen itu yang tadi ada treatment, kalau non-eksperimen itu yang tidak ada treatment. Contohnya ex post facto, juga penelitian korelasional. Pak Resto, nanti ini rekamannya dibuat link YouTube ya, biar saya bisa share nanti ya. Oh iya, siap Ibu, siap. Saya tunggu besok lah paling lambat ya. Siap Ibu, insya Allah. Iya, makasih. Sama-sama Ibu. Nah, ini penelitian eksperimen. Nah, ini penelitian eksperimen ya. Adalah salah satu jenis penelitian kuantitatif, termasuk jenis komparatif, jadi uji perbandingan. Nah, di sini ada hubungan sebab akibat. Dan yang ciri khasnya adalah ada manipulasi dan kontrol. Manipulasi di sini adalah settingan si peneliti yang memang sengaja disetting gitu loh. Nah, dikontrol di sini disetting juga sama si peneliti supaya variabel lain tidak ikut mempengaruhi. Ya, tidak ikut mempengaruhi selain variabel yang dia teliti, gitu ya. Nanti saya jelaskan contohnya. Nah, ini manipulasi dalam bidang pendidikan. Itu bisa metode mengajar, model pembelajaran, strategi pembelajaran, jumlah siswa, situasi belajar, modul, misalnya bahan ajar, terus media pembelajaran. Tadi manipulasi saya sudah jelaskan ya, pengontrolan juga udah. Nah, jadi gini. Nah, ini dari contoh aja nih. Nah, ini jadi dari contoh ya. Jadi misalnya pengaruh metode mengajar terhadap kemampuan memecahkan masalah matematika. Di sini ada dua variabel, Yang variabel bebasnya adalah metode mengajar. Sedangkan variabel tak bebasnya adalah kemampuan memecahkan masalah matematika. Nah, bedanya dengan dengan penelitian korelasional di analisis jalur maupun regresi, di sini salah satu variabel bebasnya itu harus berupa treatment. Jadi tidak dibuat kuesioner. Jadi treatment memang sengaja diberikan oleh peneliti, ya. Ya kemudian dari treatment itu akan dilihat dampaknya terhadap kemampuan memecahkan masalah matematika. Gitu. Bisa juga misalnya pengaruh metode mengajar terhadap hasil belajar atau terhadap minat, boleh ya. Jadi Y-nya itu nggak harus hasil belajar atau kemampuan memecahkan masalah
matematika gitu ya. Nah, di sini ada kelompok yang istilahnya disebut kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen itu kelompok yang diberi metode yang kita memang unggulkan, misalnya metode inquiry. Sedangkan kita ambil juga kelompok lain sebagai pembanding. Nah, nanti kita mau lihat nih perbedaan kemampuan memecahkan masalah matematika antara kelompok yang diberi metode inquiry, yaitu kelompok eksperimen, dengan kelompok yang diberi metode ceramah, yaitu kelompok pembanding gitu. Ya. Nah, kemudian dilakukan pengontrolan, jangan sampai variabel luar ikut mempengaruhi gitu loh. Si peneliti maunya satu-satunya yang mempengaruhi adanya perbedaan kemampuan memecahkan masalah matematika di antara kedua kelompok itu hanya metode pengajar. Variabel lain tidak ikut mempengaruhi. Paham nggak? Gini, misalnya dalam membuat kue, ya mau dilihat apanya nih? Misalnya mau dilihat apanya nih? Oh, suhu suhu pada saat memanggangnya gitu ya. Pada saat mengovennya itu kita memanggangnya itu yang satu 100 derajat, yang satu 150. Misalnya kita mau bikin bolu. Nah, yang satu kita pada saat jadi 2 kali buat, yang satu buatnya dengan pas manggangnya itu 100 derajat, yang satunya 150. Ya kan? Berarti kan nanti kita mau membandingkan nih hasil panggangannya, hasil bolunya di dua suhu yang berbeda itu seperti apa. Nah, si peneliti yang membuat kue ini pasti akan men-setting gitu karena kan pengen apa maunya hasil bolunya itu hanya disebabkan oleh perbedaan suhu, bukan oleh perbedaan yang lain. Nah, oleh karena itu perbedaan yang lain tuh dikontrol, jangan sampai ikut mempengaruhi. Contoh, misalnya bahan adonannya ya, jenis terigunya. Berarti jenis terigu di antara kedua treatment itu yang satu 100 derajat, yang 150 itu terigunya harusnya sama. Terigunya, gulanya gitu kan, telurnya itu jenisnya harus sama. Ya, kemudian apa namanya? Peralatannya juga harus sama. Yang satu pakai misalnya mixernya Philips, yang satu juga harus Philips. Gitu loh. Paham ya? Jangan sampai misalnya pada suhu yang 100 derajat itu mixernya Philips. Sedangkan yang 150 derajat itu misalnya mixernya yang nggak bermerek. Nah, itu nanti takutnya ikut mempengaruhi dari adonan kuenya. Jadi berarti yang mempengaruhi adonan kuenya itu apa sih yang mempengaruhi kue bolunya itu selain suhu itu adalah jenis alat mixernya gitu. Jangan sampai ikut mempengaruhi. Paham ya? Jadi benar-benar cuma suhu yang ikut mempengaruhi. Jenis bahan kuenya harus sama, alatnya juga sama, prosedurnya juga sama gitu. Ya, begitu juga dengan penelitian pendidikan. Pada saat kita misalnya mau mengambil dua kelompok yang berbeda, yang satu dikasih metode inquiry, yang satu dikasih metode ceramah, kan kita membandingkan nih nanti hasil belajar matematikanya atau kemampuan memecahkan masalah matematikanya itu di antara kedua kelompoknya itu mana yang lebih besar gitu loh. Mana yang lebih bagus. Otomatis kedua kelompok yang dibandingkan itu harus sama. Ya, jadi harus sepadan. Paham nggak? Jadi jangan sampai yang satunya pinter, yang satu nggak pinter gitu loh. Kalau yang satunya pinter, yang satu nggak pinter, berarti ikut mempengaruhi. Faktor kecerdasan ikut mempengaruhi selain metode. Padahal pengennya si peneliti yang mempengaruhi kemampuan memecahkan masalah itu hanya metode saja. Atau kelas metode inquiry-nya itu jumlah kelasnya ada 40 siswa, jumlah siswanya dalam satu kelas. Kalau yang metode ceramah cuma 5 orang misalnya. Ya, padahal yang dijagokan kan metode inquiry ini nanti hasil pelajaran matematikanya bisa jadi yang metode ceramah lebih unggul. Padahal yang diunggulkan metode inquiry karena apa? Karena variabel lain ikut masuk yaitu jumlah siswa. Padahal si peneliti kan mau lihat itu dampak dari metodenya saja gitu loh, paham ya? Atau metode ceramah di AC ruangannya, metode inquiry-nya nggak AC, panas gitu. Nah, itu juga nanti hasilnya nanti bias hasil belajar matematikanya. Jadi pertama
dalam penelitian eksperimen ada istilahnya istilahnya manipulasi yang tadi settingan, adanya tindakan treatment yang diberikan oleh si peneliti, kemudian ada pengontrolan. Jangan sampai variabel lain ikut mempengaruhi. Ya. Dan ada istilah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen itu yang diberi treatment, kelompok kontrol itu pembanding. Nah, kelompok pembanding misalnya metode, misalnya inquiry sama demonstrasi. Nah, gitu ya. Itu berarti kan ada kelompok pembandingnya selain yang inquiry-nya. Jadi teman-teman, ini ya. Nih, jadi ada kelompok perlakuan, ada kelompok kontrol. Kemudian ada istilahnya pengontrolan yang tadi ya. Nih, ini pengontrolan. Jangan sampai variabel lain ikut masuk, mempengaruhi. Nah, cara pengontrolannya satu. Jadi tadi memadankan si subjek maupun lingkungan subjeknya. Kalau yang AC, kelompoknya satu AC, AC. Kalau kelompoknya satu jumlah siswanya 20, ya berarti ya 20 nggak jauh-jauh dari 20 gitu. Kemudian kalau yang satunya kelas reguler, berarti yang satunya kelas unggulan. Jangan sampai yang satunya kelas unggulan, yang satunya reguler. Itu kan beda. Kemudian ada random, ya random. Jangan sampai kita milih-milih. Misalnya metode inquiry kita jagokan, akhirnya kita pilihlah kelompok siswa di metode inquiry itu yang pintar-pintar. Ya otomatis nanti inquiry nanti menang, jadi pemenangnya gitu loh. Paham ya? Paham nggak maksud di sini? Arti kata pengontrolan, kemudian kelompok kontrol, kelompok eksperimen. Insya Allah, Bu. Oke, paham ya. Jadi ada pengontrolan, jangan sampai variabel luar ikut mempengaruhi. Juga ada istilah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Di sini ya. Nah, tadi kan variabel bebasnya berupa treatment. Ya, salah satu variabel bebasnya itu harus treatment, karena di situ ciri khas dari penelitian eksperimen. Nah, nanti variabel tak bebasnya itu, variabel independennya itu nanti yang akan diamati setelah diberi perlakuan. Ya, jadi variabel bebasnya itu sebagai akibat, yang jadi sebabnya adalah treatmentnya. Nanti hipotesisnya juga uji perbedaan. Analisis datanya otomatis analisis uji beda, bukan yang seperti analisis regresi dan analisis jalur, ya uji berarti korelasional gitu ya. Nah, desain eksperimen ini macam-macam, saya tidak bahas di sini karena nanti teman-teman dapat di mata kuliah desain eksperimen. Saya hanya fokus ke konsep penelitian eksperimen dan analisis datanya. Nah, ini analisis datanya, yang pasti gini ya, yang saya jelaskan kan ada macam-macam desain eksperimen. Kalau S2 itu factorial design dan treatment by level design. Ya, ini ada dua nih. Yang S2. Treatment gitu. Ya. Nah, ini factorial design. Jadi kalau S2 nih, saya kasih langsung ke itunya aja ya. Ke ininya nih, jenis analisisnya. Ini. Jadi kalau untuk S1 bisa uji perbedaannya satu rata, bisa dua rata, tiga rata itu hanya one way ANAVA, itu S1. Kalau S2 ini, kalian nih, two way ANAVA. Kalau yang three way ANAVA itu S3. Nah, ini saya kasih contohnya ya. Kasih saya contohnya. Langsung ke judulnya aja ya. Tadi saya sudah kasih ya ininya ya. Nah, ini kalau S1 nih, one sample t-test. Jadi judulnya ini, ya, ini saya pakai judul yang sama biar teman-teman bisa membedakan. Ya, one sample t-test. Pengaruh metode mengajar terhadap hasil belajar matematika. Di sini yang menjadi metode variabel bebasnya adalah metode mengajar. Hasil belajar matematikanya tak bebasnya. Ya. Nah, metode mengajar di sini itu sebagai treatmentnya, yaitu metode inquiry. Ya, dipilihlah satu kelompok saja metode inquiry. Nah, nanti hasil belajar matematikanya dibandingkan dengan nilai patokan misalnya KKM.
ratanya hasil belajarnya. Jadi si peneliti di sini menerapkan di satu kelompok metode inquiry, kemudian setelah dikasih metode inquiry, hasil belajarnya dibandingkan, rata hasil belajarnya dibandingkan dengan nilai patokan KKM. Apakah lebih tinggi atau lebih rendah? Apakah sama dengan atau tidak sama dengan gitu loh. Ini kalau yang one sample t-test, ini untuk S1. Nah, kalau two sample independent t-test itu dengan judul yang sama, di sini peneliti memakai metode mengajarnya itu dengan dua kelompok. Pak itu makanannya di situ, Kak. Nah, dua kelompok, yang satu metode inquiry, yang satu metode ceramah. Jadi ngambil dua kelompok, yang satu metode inquiry, yang satu metode ceramah. Nah, nanti hasil belajar matematikanya itu dibandingkan antara kedua kelompok itu. Mana yang lebih tinggi? Apakah rata hasil belajar matematikanya lebih tinggi di metode inquiry atau metode ceramah? Nah, itu namanya two sample independent t-test. Nah, kalau two sample independent t-test ini, ya yang ini, itu ngambil satu judul yang sama, ngambil satu kelompok metode inquiry, ya misalnya ngambil satu kelompok. Nah, sebelum dikasih metode inquiry, ini dikasih pretest dulu. Terus dikasih metode inquiry, baru dikasih post-test. Nanti dibandingkanlah nilai pretest dan post-testnya. Nah, itu namanya two sample dependent t-test atau pair t-test. Paham ya? Sama yang atas ya. Jadi kalau one sample t-test pakai satu kelompok, kemudian rata hasil belajar matematikanya dibandingkan dengan nilai patokan. Kalau two sample t-test, berarti rata hasil belajar matematikanya dibandingkan dengan kedua kelompok. Ya, di sini pakai dua kelompok. Di sini masih pakai satu kelompok, tapi sebelum dikasih inquiry, kelompok tersebut itu dikasih pretest. Baru nanti setelah dikasih metode inquiry, dikasih post-test, kemudian dibandingkan. Gitu ya. Nah, kemudian S1 juga nih, itu ANAFA satu jalan. Dengan judul yang sama, pengaruh metode mengajar terhadap hasil belajar matematika. Nah, metode mengajarnya diambil ini, kalau yang di atas kan 2 atau 1, yang ini lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu. Pokoknya lebih dari 2 rata. Itu ANAFA satu jalan. Metode inquiry, metode ceramah, metode demonstrasi. Nah, nanti si peneliti akan membandingkan ya hasil belajar matematika antara kelompok yang diberi metode inquiry, metode ceramah, dan metode demonstrasi. Nah, kemudian S2 nih, yang teman-teman ANAFA 2 jalan. Nah, bedanya yang atas, S1, semuanya yang di S1 itu variabel bebasnya cuma satu. Ini. Metode mengajar. Ini juga satu, metode mengajar. Ini metode mengajar juga. Satu variabel bebas. Bisa juga saya metode mengajar, misalnya pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar. Berarti kan satu. ANAFA juga masih satu, ANAFA satu jalan. Nah, kalau yang ANAFA 2 jalan, itu 2 variabel bebas. Nah, di sini bisa bisa jenisnya adalah faktorial design, bisa jenisnya adalah treatment by level. Yang teman-teman nih, ya. Teman-teman itu nanti pada saat membuat judul bisa memakai ANAFA 2 jalan, yaitu faktorial design, bisa apa? Treatment by level design. Bedanya apa? Kalau di jenis faktorial design itu kan ada 2 variabel bebas ya. Ada 2 variabel bebas. Kalau ANAFA 2 jalan, makanya disebut 2 jalan. Kalau yang satu jalan tadi satu variabel bebas. Nah, satu variabel bebas tapi 3 macam gitu loh. Kalau ini 2 variabel bebas, kalau jenis faktorial bebas itu dua-duanya adalah treatment atau perlakuan. Jadi disetting semuanya nih, baik model maupun media pembelajaran. Itu dua-duanya treatment. Nah, nanti mau dilihat dampaknya terhadap hasil belajar jika siswa. Jadi ini sebagai Y-nya. Ya, sebagai Y-nya. Nah, ini Y-nya. Ini judulnya. Ini sebagai Y-nya. Nah, berarti 2 variabel bebasnya itu model dan media. Nah, ini sebagai variabel bebas.
bebas itu ada dua. Yang pertama adalah model pembelajaran dan yang kedua adalah media pembelajaran. Jadi ada dua variabel bebasnya. Nah, yang model pembelajaran ini role playing dan cooperative jigsaw. Media pembelajaran juga disetting sama si peneliti. Yang satu dikasih visual, yang satu dikasih audio. Nah, seperti itu ya. Ini saya kasih contoh judulnya saja dulu. Sedangkan kalau yang treatment by level, itu yang satu adalah treatment. Ini ada dua variabel bebas. Yang satu treatment, yang satu atribut. Ini bukan treatment. Jadi nanti teman-teman pada saat memakai judul ini itu membuat dua instrumen, yang satu motivasi, yang satu hasil belajar fisika. Hasil belajar fisika diberikan setelah dikasih metode ini, model pembelajaran yang berbeda. Motivasi dikasih sebelum, ya, dikasih treatment. Kuesioner motivasi dikasih ke responden, ya, dari kelompok responden yang kita teliti. Kemudian nanti dari skor itu akan kita bagi dua. Yang satu kategori tinggi, yang satu kategori rendah. Ini atribut motivasi tinggi dan motivasi rendah. Sedangkan kalau yang treatmentnya itu model pembelajaran. Jadi bedanya kalau di ANAFA dua jalan faktorial design, dua variabel bebasnya berupa treatment. Tapi kalau di faktorial design, salah satu variabel bebasnya adalah treatment dan satunya adalah atribut, gitu. Ya. Nah, untuk rumusan masalahnya nanti akan terkait dengan tujuan penelitian, akan terkait dengan jumlah hipotesis penelitiannya. Tadi kan judulnya ini ya. Nah, ini saya pakai dua layar. Guys. Nah, ini terbalik. Salah. Yang sebelah sini, ini yang sebelah sini. Nah, gitu. Nah, ini teman-teman ya. Yang faktorial design dulu lah. Ini ya, yang faktorial design. Ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Saya copy ininya supaya teman-teman nanti bisa lihat. Oke. Nih ya. Oke, ini variabel tak bebasnya itu bebasnya adalah Y-nya ya. Ini variabel tak bebasnya adalah Y, variabel bebasnya ini gitu. Nah, nanti rumusan masalahnya gini teman-teman. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran atau sebagai A-nya di sini. Jadi model pembelajaran itu sebagai A. Gitu. Ya. Terhadap hasil belajar matematika. Ini sebagai B-nya. Gitu. Ya. Jadi di sini, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran yaitu A terhadap hasil belajar matematika? Ini sebagai Y-nya. Ya. Nah, kalau dalam bahasa lainnya bisa, jadi kata pengaruh di sini bukan seperti variabel pada analisis regresi dan jalur ya. Di sini adalah uji perbedaan. Jadi bisa pakai kalimat yang di sini, bisa pakai kalimat yang di bawah. Jadi apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara kelompok yang diberi model pembelajaran role playing dan kelompok yang diberi model pembelajaran kompetitif jigsaw. Jadi ini kalau pakai
Kalau pakai lambang tuh ini, yang nomor 1 nih. Apakah terdapat perbedaan Y antara, ini rumusan masalahnya. Nah, ini kegedean. Oke, jadi yang pertama adalah apa? Apakah terdapat perbedaan Y antara A1 dan A2 gitu. Atau pakai bahasa lainnya, kalau pakai kata pengaruh, apakah terdapat pengaruh terhadap Y gitu. Ya, atau kayak lambang aja ya. Apakah untuk yang nomor 1 terdapat pengaruh Y terhadap apakah pengaruh A terhadap Y gitu. Terus kalau yang nomor 2 berarti pengaruh B-nya. Sini. Nah, yang nomor 2 ini nih, apakah terdapat pengaruh media pembelajaran ya terhadap hasil belajar matematika, atau pakai kata bahasa perbedaannya, apakah terdapat perbedaan Y antara B1 dan B2? B1-nya itu visual, B2-nya audio gitu. Ini terhadap D. Baru yang ketiga, interaksi antara kedua variabel itu, variabel bebasnya. Apakah terdapat interaksi antara A1 dan A2? Antara A dan B gitu. Apakah terdapat pengaruh interaksi? Nah, kemudian yang keempat, nah apakah terdapat perbedaan Y antara A1 dan A2 khusus B1? Nah, yang kelima, khusus B2, ini sama. Nah, terus yang keenam, nah ini antara B1 dan B2, B2 khusus A1 gitu. Nah, yang satunya lagi terakhir khusus A2. Nah, gitu. Nomor 5 B2 Jadi kali ada itu. 7. Kenapa? Nomor 5 B2 kali itu. Oh iya, betul. Iya, makasih Pak. Iya, sip. Gitu. Jadi kalau pakai apa namanya? Kalau pakai lambang lebih enak. Ya, jadi yang pertama, apakah terdapat pengaruh hasil belajar matematika antara model pembelajaran role playing dengan kooperatif jigsaw? Atau bahasanya, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar matematika? Kalau yang kedua, apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara kelompok siswa yang diberi media pembelajaran visual B1 dengan kelompok siswa yang diberi media pembelajaran B2? Atau bahasa lainnya ini, apakah terdapat pengaruh media pembelajaran terhadap Y? Kemudian yang ketiga, apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan media pembelajaran? Nah, ini adalah sebagai pengaruh interaksinya. Kalau ini pengaruh utama. Nah, ini pengaruh utama. Kamera. Nah, yang terakhir ini yang 456 sebagai simple efeknya. Pengaruh ini sederhananya ya, simple effect. Jadi, apakah terdapat yang simple effect yang pertama, perbedaan hasil belajar matematika antara model pembelajaran role playing A1 dan model pembelajaran kooperatif jigsaw khusus kelompok yang diberi media pembelajaran visual B1 ya. Yang ini khusus media pembelajaran audio. Nah, kalau yang 6, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara kelompok yang diberi media pembelajaran visual dan media pembelajaran audio khusus kelompok yang diberi model pembelajaran role playing A1 gitu. Kalau ini khusus
model pembelajaran kooperatif jigsaw. Gitu teman-teman. Jadi untuk yang faktorial desainnya nanti ada 7 hipotesis atau rumusan masalah atau tujuan penelitian. Kan harus match kan. Nah, sedangkan di jenis treatment by level design itu cirinya itu yang pertama sama-sama 2 variabel bebas, tapi salah satu variabel bebasnya adalah bukan treatment, tapi atribut yang tadi saya sudah jelaskan ya. Nanti rumusan masalahnya lebih sederhana, ada 4. Jadi yang pertama, apakah terdapat perbedaan Y antara model pembelajaran role playing dengan kooperatif jigsaw, ini yang pertama. Nah, antara perbedaan Y antara motivasi tinggi dan motivasi rendahnya tidak perlu dicari karena otomatis ya motivasi tinggi pasti lebih unggul hasil belajarnya gitu loh. Nah, kemudian langsung interaksi. Nah, simple efeknya juga 2, yang kalau yang di atas kan 4 yang tadi factorial design ya. Ini ada 2. Jadi tidak membandingkan hasil belajar antara motivasi antara B1 dan B2 gitu aja. Kalau di treatment by level. Gitu ya. Kalau ini kan ada 7 tuh. Ada 7 ya. Kalau ini cuma ada 4. Gitu teman-teman. Nah, nanti cara ngitung-ngitungnya itu teman-teman di video aja ya. Di video tuh jelas cara ngitungnya. Terus nanti dibuat tabel kelompok datanya itu seperti apa nanti jelas. Pak. Jadi nanti desainnya seperti ini teman-teman. Kalau ini ya, bicara desain nanti dalam bentuk apa? Dalam bentuk ininya. Bentar. Belajar statistik jadi ngantuk ya? Enggak. Pusing. Ngantuk kalau pusing. Iya, Bu. Puyeng. Puyeng, Bu. Kayak kopi nih. Jadi abis ini tuh teman-teman, ini kan rekaman, nanti ada rekamannya. Nanti tolong sambil nanti besok-besok itu sambil ngopi, entah sambil ngelamun gitu, ngeliat lagi. Terus nanti paham kok gitu ya. Jadi memang dalam mempelajari apapun, saya juga kalau mempelajari apapun ya nggak cukup sekali. Kadang kalau emak-emak kan sambil nyetrika, saya lihat misalnya mau YouTube misalnya bikin grafik yang bagus gitu ya. Nah, itu saya sambil nyetrika, sambil perhatiin aja terus. Awalnya misalnya cuma lihat sekilas, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama paham, itu sambil praktek gitu. Nah, ini ya teman-teman, untuk datanya nanti seperti ini. Ini. Nah, ini. Nah, nanti datanya itu seperti ini. Ya, jadi ada merah-merahnya nih, ada warnanya kayak anak TK supaya paham. Tuh. Nah, ini. Jadi di sini nanti ada 4 kelompok ya kan berarti kan ya. Yang satu dikasih ini media pembelajaran visual dan role playing A1 B1. Berarti yang ini ada A1 B1 nih. Ini ada A2 B1. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu, ya, Bu. Ya. Jadi di sini nanti desainnya seperti ini. Jadi ini adalah hasil belajar untuk kelompok yang dikasih media visual dan role playing atau A1 B1 gitu. Kalau yang ini berarti nanti ditaruh hasil belajar dari kelompok siswa yang dikasih media pembelajaran audio dan model pembelajaran role playing. Kalau yang ini berarti di situ ditaruh hasil belajar matematika untuk kelompok yang dikasih visual dan kooperatif jigsaw modelnya. Berarti A1 B2 dan ini A2 B2. Nanti datanya ditaruhnya seperti ini. Jadi ada 4 kotak. Nah, seperti ini. Saya kecilin ya. Nah, ini. Jadi tetap ada 4 kotak seperti di atasnya ada 4. Paham ya? Jadi di sini apa? Di sini adalah A1 B1, berarti nilai siswa yang A1 B1 dikasih visual sama role playing. Kalau di sini A2 B1 dikasih
audio sama role playing. Kalau di sini berarti A1B2 dikasih visual sama kooperatif jigsaw. Di sini A2B2 dikasih audio sama kooperatif jigsaw. Makanya saya kasih warna 4 warna ini gitu. Nah, nanti dihitung-hitungnya ada di YouTube ya. Di YouTube saya ya. Gitu. Udah, tinggal belajar ngitungnya aja. Ya, Liar, gitu. liar. Ya, Bu. Iya, liar. Pokoknya statistik itu mata kuliah yang asik deh pokoknya ya. Jadi Oh, kalau asik lagi banget, Bu. sedih, asik banget. Kalau lagi sedih, Bapak Ibu lihat statistik. Sedihnya hilang, diganti pusing. Ya, Bu, izin Bu. ya boleh silakan. Itu Bu untuk analisis ya. Kan tadi eksperimen ya Bu. Kalau bisa nggak kalau untuk menentukan hipotesisnya nanti pakai uji gen ya. Kalau nggak salah tuh ada uji gen. Oh iya, Terus kalau iya. harus pakai tabel itu saat kita menggunakan tabel T sama tabel F itu saat kapan Bu? Apakah dari datanya atau dari apanya gitu? Karena di video kalau nggak salah pakai F ya. Terus analisis jalur kemarin pakai T. Nah itu bedanya Oh gimana? iya, itu uji T sama uji F itu sebenarnya cuma apa ya? Cuma alat aja, maksudnya rumus, tapi berbeda antara regresi sama analisis jalur sama eksperimen ANAVA ya. Nanti di sini ada uji F. Kalau uji F, nah ini uji F. Ya, uji F tuh. Sama ada uji F, tapi beda, Pak. Ini rumusnya beda. Tapi ujinya sama gitu, uji F, uji T. Kalau uji T itu biasanya 2 rata atau 2 kelompok lah ya. Nah, kalau misalnya di analisis regresi kan yang parsialnya tuh uji T. Kalau uji F tuh yang bareng-barengnya. Ini juga sama, tapi beda rumus gitu. Nah, kalau yang gain score itu biasanya kalau gain score itu dicarinya bukan untuk uji hipotesis, cuma dicari efektivitasnya. Nanti coba saya pesan udah bikin contoh ya. Ini gain score, gain score, gain score. Nah ini, nah ini end gain score eksperimen kan udah. Saya udah pernah bikin itunya kemana ya? Atau penelitiannya aja langsung ya. Ini kayak gini. Nah, ini gain score, misalnya metode inquiry terbimbing dengan model dan model kooperatif tipe STAD ya. Nanti gain score-nya tuh seperti ini. Tuh. Bab 4, kita lihat bab 4. Analisisnya di bawah. Nah, ini ya. Nah, ini gain score nih ya. Nah, ini end gain. Jadi kalau uji perbedaannya tetap pakai uji T, tapi end gain score tuh mau dilihat ada nggak peningkatannya antara misalnya sebelum dan sesudah pembelajaran. Ya, ada peningkatan enggak? Nah, ini. Jadi bukan hipotesis, tidak diuji hipotesisnya, cuma mau dilihat ada peningkatan enggak. Gitu. Itu namanya end gain. Ya, nanti diinterpretasinya seperti ini. Kalau ternyata diperoleh dari rumus ini, gennya tuh di atas 0,7 berarti dia tinggi, efektivitasnya tuh tinggi. Kalau 0,3 sampai 0,7 berarti sedang, di bawah 0,3 rendah. Tapi bukan untuk uji hipotesis. Kalau uji hipotesis, kalau yang 2 rata itu tadi yang uji T itu ya. Ini, gitu. Gitu Pak ya. Oke. Makasih Bu. Ada seperti itu Pak ya. Ada lagi pertanyaan Pak Risto yang lain? Nah, habis ini teman-teman lihat video Anavanya udah dilihat belum ngomong-ngomong? Kemarin saya nggak ngajar,
cuma disimpan ya linknya? Sudah Bu. Sudah ya. Jadi nanti lebih kebayang ya. Nanti kalau untuk UPM, UPM itu yang saya tanya itu, tadi dulu, saya ngintip dulu ya soal UPM-nya. Di share screen Bu. Penasaran. Saya kasih ya, kayak saya kasih yang ditanyanya ya untuk analisis jalur. Saya kasih aja. Saya tuh nggak pelit lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Bu. Ya, bentar ya. Tapi datanya nggak saya kasih lah. Kalau datanya saya kasih ya sama aja kasih contekan dong. Kita dulu. UTS. Kisi Bu. Kisi-kisi, oke siap. Oke, ntar saya copy dulu. Ini soal UPM datanya saya hapus dulu supaya teman-teman nggak lihat. Oke. Ini ya saya save kisi-kisi. Nah, oke, saya share ya di grup. Kisi-kisi. Kisi-kisi. Saya naruh di mana tadi? Kisi-kisi UTS. Salah dong ya namanya. Kisi-kisi UPM. Kisi-kisi UPM. Oke. Nanti offline kan ya? Baru kali ini offline loh. Offline Bu. Ya. Minggu. Nah, jadi alhamdulillah coronanya udah selesai, tapi jadi offline. Kalau dulu coronanya masih ada, tapi enaknya online. Milihnya apa? Milihnya coronanya nggak ada, tapi online ya. Setuju. Bisa 2 hari. Kalian sih kuliahnya tahun ini, coba tahun kemarin. Tahun ini Udah kesempatan. takdir, Bu. Udah takdir katanya. Dinikmati, Bu. Iya, nikmatin aja. Nah, itu saya kita lihat soalnya kalau statistik tuh enaknya mau dikasih soalnya kayak apa juga. Toh ntar teman-teman datanya kan berbeda kan. Kalau jalur ya, nanti ini dikasih tanya koefisien jalurnya, ini persis sama loh yang ditanya, cuma nanti datanya saya kasih kan. Ini koefisien jalur, kemudian besar pengaruh langsung. Kalau besarnya pengaruh langsung X1 terhadap X3 itu kan sama aja ini kan. Nah, tuh dikasih jawab, kasih clue-nya. Pengaruh tidak langsung kan ada rumusnya, pengaruh total juga ada rumusnya. Loh, kok ini doang sih? Nggak ada itunya ya, nggak ada uji hipotesisnya. Nah, ini pengaruh langsung S1, S2 ya tinggal ini dong. Wah, saya salah nih. Apakah maksudnya ini tentukan uji hipotesis ini nih. Ini uji hipotesisnya ya? Salah. Uji hipotesis. Nah, ini itu maksudnya. X1 terhadap X2, ini uji hipotesis. Nah, gitu. Ya kan ini mah gampang nih. Tinggal ini, nah ini yang agak-agak rumit ini. Itu. Berapa jam sih kalian UPM berapa jam? 2 jam lebih kayaknya. 1,5 jam ya nggak salah. 1,5 jam ya. Oh iya, 2 semampunya jam aja. kalau nggak salah. 90 menit, Bu. Masa 90 menit kerjaan kayak gini? Iya. 90, enggak kalau gitu, kalau nggak salah pernah dulu sebelum corona tuh ada yang sampai sore deh. Coba tanya ya, berapa jam ya. Nah, kemudian
pengaruh ininya, pengaruh A terhadap Y, pengaruh B-nya nggak usah deh. Ntar saya ganti ya soalnya ya. Tuh ya. Jadi hanya pengaruh A terhadap Y-nya aja ya. Karena ini banyak di sini nih. Jalur. Save ulang ya. Oke. Oke-nya 2. Nanti yang itu saya hapus. Ini nih, bukan. Yang ini ya. Yang baru nih. CPC PM. Nah, ini yang di atas saya hapus ya. Kalian nggak lihat ya? Ini yang di atas saya hapus ya. Yang di atas nih saya hapus. Nah, ini. Jadi yang ini ya. Tuh. Kita dulu berarti ini yang A nih. Bentar, saya cek dulu. Ini. Oke, ada pertanyaan? Itu ya tadi ya, udah saya kasih ya, lihat dulu deh. Coba ada yang mau ditanyakan? Berarti 2 soal ya Bu, 2 jenis soal ya Bu. Iya, tapi Jalur yang anak cuma sedikit kok, cuma 1 nomor. Oh, ANAFA cuma 1 nomor. Ya, Waktunya 2 jam Bu. Di jadwal 2 jam setengah. Oke, cukup lah, kan anaknya 1 nomor. Siap. Atau yang H-nya nih nggak usah nih diganti, yang ini merah nih, ini yang H-nya. Yang sejalur ini nggak usah, saya kasih merah ya. Oke, Saya Bu. gimana sih? Nah ini nggak usah deh, di korting. Alhamdulillah. Dapat Baik. diskon ya, Bu. Alhamdulillah. Jadi coba lihat deh di grup. Jadi itu yang merah recording ya. Merah bonus. Untuk analisis jalur. Siap, Ibu. Analisis jalur. Terus itu yang ditanya ya. Jadi Ibu uji hipotesis ya. Nanti saya udah ngasih ke Pasca, nanti saya ganti. Pokoknya yang fix di atas tuh. Ibu, izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Yang ini nih. Iya, silakan. Ibu, maaf, saya pengen minta ajarin cara baca tabel T, Bu. Terus sama menentukan nilai K-nya. Oke, itu ya. Di video ada lengkap situ. Oh iya, siap, Bu. Makasih. Ya. Pokoknya cara lihat tabel, cara ngitung K-nya itu dari mana di video deh. Kalau ada yang kurang lengkap, boleh japri, boleh di grup tanya. Kalau nggak salah udah saya lengkap nih, di sini ada nih. Di filenya, ini yang merah enggak ya, fix ya. Oke, nah nanti. Nah, andaikan teman-teman tadi kan di sini bukan uji hipotesis, itu yang ditanya uji hipotesis ya. Nanti saya mau rubah saya kirim ulang ke Pasca, cuma takutnya di Pasca lupa nggak ngambil yang itu, berarti yang G sama H ini adalah uji hipotesis ya. Gitu. Siap, Bu. Oke. Nah, kemudian apa lagi ya tadi? Tadi pertanyaannya, yang tabel ya. Tabel. Bentar. Ini. Nah, di sini ada nih penentuan tabelnya. Nah, ini kan ada nih. Tuh, di videonya ada deh kalau nggak salah. Tuh, untuk mencari tabelnya. Ya. Ya, oke. Ada di videonya. Video yang kemarin itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh. Kalau misalkan kasusnya nilai hipotesis itu minus gimana tuh Bu? Apa harus dikaji ulang kesalahannya atau gimana Bu? Nggak usah, kan datanya juga data bohongan. Iya, nggak usah, lanjutkan aja. Artinya minus tuh pengaruhnya negatif berarti. Maksud gini, perbedaannya misalnya metode inquiry sama metode ceramah.
Nah, ternyata pas uji T-nya tuh negatif. Berarti yang diunggulkan metode inquiry itu lebih kecil dari metode ceramah gitu maksudnya. Nah, tapi kan ini datanya data bohongan ya. Jadi nggak apa-apa, seadanya aja gitu. Ya. Itu Bu, Oke, ada. Heeh. tadi yang N-gain itu Bu, itu kan tadi ada levelnya ya Bu ya. Ya, Itu udah maksudnya udah nggak bisa Baku. dirubah untuk 30 sampai 7-nya udah baku itu ya Bu ya? Nggak yang disesuaikan dengan yang saya tahu sih udah baku ya. Cuma yang saya baca literatur sih ya seperti itu. Cuma kadang ada literatur lain misalnya yang berbeda. Pokoknya kita kalau pada saat penelitian itu tergantung pakai dalil yang mana gitu, Pak. Dalilnya gitu. Yang penting ada sumber bukunya gitu. Tapi yang biasa dipakai seperti itu. Ya, makasih Ibu itu Ya, aja. Oke, makasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, teman-teman lanjutkan itu aja ya. Lihat videonya ya untuk persiapan nanti. Nanti Sabtu depan jangan lupa kuis ya. Jadi Siap. saya istirahat. Saya nanti Sabtu depan cuma nonton kalian ngerjain soal. Ya. Gantian kalian yang mikir, saya yang nyantai. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Sudah? Alhamdulillah alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Sama-sama. Sehat-sehat Bu. Terima kasih Bu.